Karena kita tahu ya, satu di antara penyebab kemiskinan dan kebodohan itu adalah menikah usia dini. Nah itu dia makanya kalau bisa yang ada khusus Kabupaten Bengkayang gitu ya, anjuran dari kami berdua jangan menikah sebelum S1. Banyak buat minum-minuman beralkohol. Betul. Nah, kenapa kita tidak patenkan saja? Iya. Daripada milik kita. Iya. Gitu ya. Kenapa kita tidak buat tambang izin rakyat? Iya. Nah, jadi sudah ada peraturan perundang-undangan. Izin tambang rakyat. Iya, izin tambang rakyat. Ada. Izin tambang rakyat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kita juga akan buat program simpan pinjam perempuan. Uangnya atau orangnya, Pak? Uangnya. Uangnya. Kita punya sumber dana. Kemudian kita buat wadahnya, semacam koperasi, yaitu simpan pinjam perempuan. Simpan pinjam perempuan, khusus uang untuk perempuan. Perempuan. Gitu ya? Iya. Anak-anak muda ini tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya adalah belajar. Tetapi pendidikan itu yang terpenting adalah mendewasakan orang cara berpikirnya. Iya. Mendewasakan orang untuk cara berpikir. Karena dengan pendidikan kita punya ilmu, kita punya wawasan, kemudian kita mengembangkan wawasan itu, kemudian kita membangun relasi dan hubungan dengan berbagai aspek, sehingga pada suatu saat nanti pendidikan itulah yang menjadikan orang itu menjadi hidupnya berguna. Iya, saya setuju. Saya juga punya statement gini, Pak. Saya juga orang biasa nih, Pak. Iya, saya mulai berada dalam pendidikan itu yang mengangkat hidup kita, gitu loh. Jadi yang Bapak bilang tadi itu benar banget. Ya, pendidikan itu mendewasakan cara berpikir orang. Iya, cara berpikir kita, gitu kan. Bukan berarti kita sekolah pendidikan lalu nanti jadi PNS, gitu. Enggak, teman-teman, enggak seperti itu. Ya, teman-teman. Jadi gini, pendidikan itu adalah modal dasar kita. Bahkan ide, Pak ya, ide itu didapat dari pendidikan. Benar. Iya kan? Jadi teman-teman, saya juga, ya Bapak saya petani, jadi saya juga mulai meningkatkan, mempertajamkan pendidikan. Buat anak-anak muda semuanya, yuk, ada program khusus nggak, Pak? Mungkin ini yang agak sedikit menyimpang. Apakah ada program khusus sebelum S1 jangan dulu menikah gitu, Pak, untuk khusus Kabupaten Bengkayang? Mungkin ada seperti itu atau nggak ada sama sekali? Sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu ya. Karena kita tahu ya, satu di antara penyebab kemiskinan dan kebodohan itu adalah menikah usia dini. Nah itu dia makanya kalau bisa yang ada khusus Kabupaten Bengkayang gitu ya, anjuran dari kami berdua jangan menikah sebelum S1 gitu ya. Iya, jangan menikah sebelum S1. Wah, itu keren banget, Pak. Jadi sekali lagi saya garis bawahi. Satu di antara faktor penyebab kemiskinan dan kebodohan adalah menikah usia dini. Oleh karena itu, anak-anak muda harus dihindari menikah secara dini. Harus ditahan. Jangan langsung ya. Oke, kita lanjut nih, Pak. Ini sedikit iklan saya, Pak ya. Jadi setelah pendidikan itu hal yang utama gitu kan, Pak ya, dalam kehidupan bermasyarakat ya gitu. Nah, kita kan tahu nih, Pak. Mohon maaf ya, Bengkayang kan agak sedikit dari pemerintah pusat provinsi. Saya kan tinggal di Pontianak, Pak. Prestasi Bengkayang ini nomor 2 terbelakang. Ada nggak mimpi ke depan nanti biar mungkin nomor 2 terbelakang ini bisa jadi nomor urut kedua, gitu, Pak? Mungkin bisa disampaikan atau tawarkan kepada teman-teman kita yang masih belum menetapkan nanti siapa nih yang akan dia pilih, gitu, Pak. Apakah ada untuk peningkatan kualitas hidup dari Bengkayang, gitu, Pak? Bukan hanya sekedar kata-kata. Bahkan saya tahu nih, Bapak itu kan seorang guru gitu kan, pasti mendidik, otomatis juga nanti masyarakatnya pun harus terdidik gitu kan. Nah itu, Pak, kira-kira nanti ada mimpi nggak? Caranya gimana nih, Pak? Bahkan bukan mimpi ya. Bahkan ini sudah masuk dalam secara tertulis. Seperti yang dibilang tadi ya. Visi dan misi saya sebagai calon kepala daerah atau Bupati Bengkayang. Nah, saya pikir bukan hal yang mustahil. Sebab Bengkayang ini punya potensi yang luar biasa. Sangat, Pak. Potensi sumber daya manusianya luar biasa. Potensi alamnya, potensi semua Bengkayang ini punya mulai dari dataran rendah,
pegunungan, Iya, itu. bahkan sampai pantai kita punya semua. Iya, benar. Nah, jadi saya yakin dan optimis ketika nanti saya dipercayakan sebagai Bupati Amin, Bengkayang, Pak. Amin, amin. saya pikir Bengkayang ini akan lebih baik dari hari ini. Oke, amin. Akan lebih baik dari hari ini. Lebih baik. Iya, itu mungkin mimpi-mimpi orang yang bakal orang membangun Bengkayang. Saya mungkin tidak ada dalam pemerintahan, Pak, tapi saya juga punya mimpi sebagai masyarakat Bengkayang. Saya pengen punya kontribusi, ya gitu, Pak, untuk membangun. Banyak potensi Iya. yang bisa kita kembangkan di Bengkayang ini. Betul. Ya, karena kita tahu bahwa untuk membangun sebuah daerah Oke, itu perlu uang. betul. Nah, perlu uang. Uang ini sumbernya dari mana? Iya. Sumber dana pemerintah daerah itu yang pertama adalah DAU. Dana Mungkin bisa dijelaskan, DAU. Ya, DAU itu dana alokasi umum. Oke. Dana alokasi umum ini tidak bisa kita sulap karena sudah punya rumus. Ini adalah APBN, Oke. yaitu jatah yang diberikan oleh pemerintah kepada pusat kepada pemerintah daerah. Oke. Itu rumusnya ada satu, yaitu luas wilayah dan jumlah penduduk. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang APBD kita itu 1,1 triliun ya, kurang lebih dalam satu tahunnya 1,1 triliun. Jadi itu sudah baku. Sudah paten gitu ya? ya? Udah paten. Nah, sumber dana yang lain itu dapat kita peroleh dari DAK, dana alokasi khusus. Nah, dana alokasi khusus ini juga bersumber dari APBN. Nah, tapi pemerintah pusat tidak sekonyong-konyong bisa memberikan ke kita kabupaten. Iya, betul. Tentu punya dasar. Ada cara Dasarnya mainnya, apa? Yaitu data tadi. Maka saya katakan tadi dari awal bahwa Iya. untuk membangun sebuah daerah itu kita perlu data. Betul, Contohnya, saya ingin buat program unggulan dari pertanian misalnya tadi kan. Nah, kita harus punya data dong. Iya, betul. Berapa misalnya kita mau swasembada pangan, swasembada beras misalnya. Bengkayang ini tidak lagi beli beras dari Singkawang, Iya. tidak lagi beli beras dari Sambas. Oke. Tentu kepala dinas pertanian itu harus punya data. Iya. Berapa kilo orang Bengkayang ini makan beras dalam satu hari. Betul, betul. Yang dibutuhkan oleh kabupaten Selama kita, kan? ini kacamata Bapak ngelihat sendiri, itu Bengkayang masih beli di kabupaten sebelah atau udah bisa produksi sendiri, Pak? Selama ini yang kita lihat sesuai dengan hasil survei lapangan bahwa Bengkayang ini justru 50% beras yang kita konsumsi di Kabupaten Bengkayang itu dari luar. Dari luar ya? Sangat Bukan disayangkan. produksi sini Bukan. ya? Oh iya, iya. Contohnya beras produksi dari Sambas, produksi dari Singkawang, Oke. bahkan produksi dari luar Kalimantan ya. Iya, iya, iya. Saya punya data Iya, iya. bahwa beras yang beredar di pasar itu Bukan tentu produksi sini ya? bukan produksi Bengkayang. Oke. Di atas 50% malah. Justru nanti kalau jadi kita pengen petani-petaninya tuh produksi sendiri, Iya, untuk sendiri gitu ya. iya, Kalau jadi- bisa lebih dijual gitu Benar. kan ya. Maka kemudian saya lanjutkan bahwa sumber dana daerah tadi kan membangun daerah selain DAU, DAK, kita juga harus punya dana yang berasal dari kabupaten itu sendiri, yaitu PAD, PAD bisa pendapatan jelaskan? asli daerah. Asli daerah. Ya, jadi Seperti apa Pak pendapatan daerah, misalkan apakah pajak atau gimana gitu Pak? yang pertama pajak, Pajak, kemudian pajak ini banyak ya, Betul. pajak bumi dan transportasi, bangunan, ya, bangunan, kendaraan dan segala hotelan, macam. iya, iya, banyak. Tapi ketika nanti kalau saya dipercayakan sebagai kepala daerah Oke. untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bengkayang, tentu yang kita perkuat adalah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Oke. Kemudian juga kita perkuat Badan Usaha Milik Desa yang Oke. disebut dengan BUMDes. Berarti nanti bisa bekerja sama dengan desa-desa setempat ya? Iya. Ya buat kepala-kepala desa yang menonton channel YouTube ini, yuk mulai membuat program apa yang bisa dibangun nanti kepada beliau gitu ya. Oke Pak, bisa lanjutin lagi? Ya, kemudian ini dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan. Oke. Nah, sehingga kalau BUMD kita kuat mulai dari PDAM, kemudian bidang pariwisata, Iya, pariwisata kemudian juga. Bengkayang tuh punya gunung air yang minum bagus, Pak. dalam kemasan, Oh iya, iya. kemudian kita punya di Bengkayang ini banyak orang yang
banyak buat minuman beralkohol. Betul. Nah, kenapa kita tidak patenkan saja? Iya. Daripada jadi hak milik kita. Iya. Gitu ya. Iya. Tentu barang ini kita sudah, seperti saya sudah studi banding. Betul. Saya pernah ke Bali, Pak. Ya, saya studinya ke Bali. Jadi arak Bali. Iya, arak Bali itu bekerja sama dengan Rusia. Betul. Diberi merek itu Smirnoff. Betul. Smirnoff. Nah, jadi mereka patenkan sehingga bahkan sampai ke ekspor ke luar negeri. Iya. Kenapa Bengkayang tidak? Iya, betul. Dan itu juga. Kemudian air bersih. Bengkayang ini luar biasa. Saya di bawah kaki gunung bawang. Airnya melimpah. Sangat sayang Bengkayang ini tidak punya air minum dalam kemasan. Air itu satu sahabat, hari kan, berapa puluh ribu liter. Betul. Yang diminum orang Bengkayang, tapi minum air kemasan produksi luar Bengkayang. Iya, sangat disayangkan. Ya. Itu akan kita perkuat. Nah, itu jadikan BUMD semua. Iya, BUMD. Kemudian kalau kita lihat sangat disayangkan juga ya, Bengkayang ini daerah-daerah itu sudah banyak beralih fungsi karena digarap oleh penambang emas tanpa izin. Kenapa kita tidak buat tambang izin rakyat? Iya, Nah, jadi itu yang penambang emas bisa kita patenkan nanti. Pasti. Bukan dalam arti kita ini kan Pak ya, apa yang tidak ada izin kita izinkan, enggak. Dalam arti kita ajak kerjasama, diskusi sama-sama. Kan gitu sudah ada peraturan perundang-undangan. Izin tambang rakyat. Iya, izin tambang rakyat. Ada. Izin tambang rakyat daripada masyarakat mau bekerja tidak rasa was-was, mending kita beri izin tambang rakyat. Iya. Tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Iya. Ada standarnya pengolahan lahan untuk menambang emas itu. Tentu ada aturan mainnya juga kan Pak sebelum dibuat itu kan. Takutnya nanti ini lo Bapak dibilang mengizinkan dopeng itu diizinkan. Takutnya dibilang gitu Pak. Jadi kita gini, punya aturan. Ya, ada aturan mainnya, nggak sembarangan, ada jalurnya. Seperti dibilang tadi kan, yang benar itu punya jalur. Ya. Jalurnya apa? Ya, peraturan perundang-undangan. Ya, kami menawarkan ini buat masyarakat yang kesehariannya itu punya tambang gitu kan, nanti langsung saja nih diskusi sama beliau bagaimana caranya biar bisa dipatenkan, biar tidak lagi seperti penambang emas tanpa izin kan? Iya, penambang emas tanpa izin. Nanti semua penambang emas rakyat masyarakat itu punya izin semua. Iya, di Papua juga emas kan Pak, tapi punya izin kan ya. Iya. Kayak tadi juga Bali punya arak tapi punya izin gitu kan. Bengkayang juga nanti kita akan patenkan. Bahkan dipatenkan juga ya. Ya, jadi buat pengusaha-pengusaha lokal yang ada di Kabupaten Bengkayang khususnya, ini udah tawaran yang sangat baik gitu ya. Ada izinnya juga akan disahkan gitu ya. Tapi kepada jalurnya, bukan berarti kita omongkan ini langsung kalian telah mentah-mentah enggak. Tapi nanti pada jalurnya, pada sistemnya gitu ya. Ada aturan mainnya juga kan Pak ya, tentu kan. Selain itu Pak, apa lagi yang ditawarkan untuk masyarakat? Tadi kan petani udah, ya kan, anak-anak muda udah. Ini ibu-ibu Pak. Ibu-ibu ini yang biasa, wah itu pengaruhnya sangat besar loh Pak. Ibu-ibu ini yang ada nih rumah. Apa yang ditawarkan buat ibu-ibu Pak? Ibu-ibu lah ya. Ibu-ibu atau mama ini ya. Memang kita harus mampu mengubah pola pikir, mengubah kebiasaan, kesimpulan terhadap ibu-ibu. Betul. Kalau dulu ketika menyebut ibu-ibu, berarti kerjanya hanya di dapur. Betul. Kalau sekarang nggak boleh dong. Iya, iya. Sekarang justru ibu-ibu ini sebagai penopang ekonomi keluarga. Keluarga, betul. Nah, ibu-ibu ini bisa bekerja di rumah, bisa meniti karir di kantor atau di aspek pekerjaan yang lain. Nah, artinya ibu-ibu ini harus kreatif. Iya. Tidak boleh hanya duduk diam di rumah atau ngerumpi, menggosip, tapi sebaiknya untuk mereka mengedukasi kan gitu Pak. Mungkin nanti ada tim untuk mengedukasi ibu-ibu untuk berusaha lewat rumah aja. Karena saya pernah ke Bandung Pak. Jadi ada satu kumpulan ibu-ibu semua, mereka diedukasi, dikasih pelatihan bahwa dari rumah aja bisa berjualan, bahkan jual di Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lain sebagainya. Nah, apakah ada program seperti itu yang ditawarkan buat ibu-ibu? Yang pertama, yang sudah jelas pasti itu adalah kita perkuat tim penggerak PKK. PKK ya, dari ibu-ibu. PKK itu kan mulai dari kabupaten, kecamatan, sampai desa kan. Sampai desa. Nah, jadi kita perkuat lembaga itu. Kemudian ada
organisasi kewanitaan. Mungkin dananya juga ditambah nggak Pak nanti? Kalau bisa lah ya. Pasti dianggarkan. Dianggarkan. Ibu-ibu ini. Kemudian kita juga akan buat program simpan pinjam perempuan. Oh, uangnya atau orangnya Pak? Uangnya. Uangnya. Kita punya sumber dana. Oke. Kemudian kita buat wadahnya, semacam koperasi, yaitu simpan pinjam perempuan. Simpan pinjam perempuan, khusus uang untuk perempuan. Perempuan. Gitu ya? Jadi perempuan ini misalnya ada yang buat jualan gerobak, jualan pakai gerobak misalnya. Kita lihat usahanya apa, kemudian butuh dana berapa misalnya kan. Nah, tentu ada syarat dan ketentuan. Untuk intinya bagi emak-emak itu dari ibu-ibu itu kita akan buat simpan pinjam perempuan, SPP ya, singkatannya. Simpan pinjam perempuan. Uangnya untuk perempuan gitu. Khusus. Ya. Jadi bapak-bapak nggak bisa pinjam di situ. Nggak bisa. Hanya ibu-ibu. Wah, itu ide bagus Pak, belum pernah ada saya temukan. Oh iya. Dan ini kan ide inovatif ya. Iya, betul. Ini kan hal yang ditawarkan. Jadi buat mak-mak, ibu-ibu atau perempuan-perempuan semuanya sekarang itu bukan lagi pria-pria yang mencari duit, tapi mak-mak dan ibu-ibu itu yang nomor satu. Iya. Jadi ada tawaran yang sangat-sangat baik, sangat-sangat bagus yang nantinya bisa dilakukan. Jadi Bapak Rudi mohon doanya buat mama dan ibu-ibu nanti sekiranya beliau akan maju, udah jangan lagi yang lain deh, pokoknya tetap ini aja gitu kan, tawarannya udah jelas. Kalau nggak jelas kalian bisa buat video ini nanti, Pak ini ada kemarin di video bilang ada tawaran buat mama, kan enak ya Pak ya ngomongnya. Jadi nanti tetap video ini buktinya gitu ya Pak ya. Video ini buktinya nanti yang jelas pastikan kan sudah memilih gitu kan nantinya. Seandainya itu masih panjang sih. Nah tapi inilah yang akan ditawarkan oleh Pak Rudi kalau nanti udah naik kepala daerah. Oke. Ini mama udah, bapak-bapak tadi juga udah petaninya gitu kan, anak-anaknya juga udah. Mungkin ada pesan khusus Pak untuk masyarakat Kabupaten Bengkayang semuanya, untuk semua golongan gitu, pengusaha-pengusaha warung-warung kopi dan sebagainya Pak. Mungkin bisa diajak mereka biar bisa nanti bisa mendoakan Bapak lah untuk hari ini biar bisa naik dengan tujuan yang benar, pasti berdiri di atas kebenaran gitu Pak. Jadi berbicara kepala daerah atau pemerintah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Bengkayang lebih khususnya, memang kita berharap, ya, saya secara pribadi berharap bahwa dengan majunya saya satu di antara kontestasi di yang lain, calon dari yang lain, saya tentu berharap masyarakat dapat memilih dan mendukung saya apabila saya sudah ditetapkan sebagai calon tetap mendaftar di KPU. Nah, karena saya punya keinginan, punya mimpi, punya program untuk mengembangkan dan membangun Bengkayang dari semua sisi kehidupan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Mulai dari sesuatu yang terlihat, yang nyata, yang belum mampu dikembangkan, nanti akan kita kembangkan sampai sesuatu hal yang tidak terlihat, misalnya pembangunan mental dan spiritual masyarakat Kabupaten Bengkayang. Sebab visi dan misi saya itu BCS 2M. BCS 2M bisa jelasin apa? BCS 2M. Ya, mewujudkan Bengkayang menjadi BCS 2M. B-nya itu adalah Bengkayang beriman. C-nya itu adalah Bengkayang cerdas. Kemudian S yang pertama adalah sehat, kemudian S yang berikutnya sejahtera, kemudian yang selanjutnya M-nya adalah mandiri. BCS 2M, wujudkan Bengkayang beriman, cerdas, sehat, sejahtera, dan mandiri. Artinya segala sesuatu kehidupan ini harus diawali oleh iman dulu. Betul Pak, saya setuju Pak. Ya, dari iman. Nah, iman ini akan tidak ada artinya kalau tidak diwujudkan dalam tindakan. Betul. Tindakannya apa? Ya kita harus cerdas. Betul. Nah, kalau orang sudah beriman, biasanya dia cerdas. Kalau dia sudah cerdas, pasti dia sehat. Betul. Syarat orang cerdas itu harus sehat. Betul. Nah, kalau orang sudah cerdas, sudah sehat, pasti sejahtera dong. Iya, pasti. Kalau orang sudah sejahtera, berarti dia mandiri, tidak minta-minta dengan orang, tidak ketergantungan dengan orang. Betul. Jadi visi dan misi saya itu sederhana, singkat,
tetapi menyentuh dalam aspek kehidupan. Iya. Sekali lagi BCS 2M. BCS 2M. Oke. Mungkin ada sebelum kita akhirin videonya Pak, ada tagline khusus selain BCS 2M tadi, ada lagi enggak untuk anak-anak milenial ini kan pengennya padat, singkat, jelas, udah kayak gitu. Iya. Anak-anak muda, sekali lagi saya garis bawahi, pahami dulu tugas dan fungsi kita. Pahami dulu tugas dan fungsi kita, yaitu apa? Belajar, menimba ilmu dengan baik, menuntut ilmu dengan baik, belajar dengan semangat supaya bisa mendapat dan memperoleh ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya, apalagi sekarang dari berbagai media cetak, elektronik, maya dan segala macam, itu semua bisa menimba ilmu. Oleh karena itu, sekali lagi khusus anak-anak muda atau anak-anak Kabupaten Bengkayang, mari belajar dengan giat dan semangat menuntut ilmu, karena ilmu pengetahuan adalah modal kesuksesan orang dalam menjalani kehidupan. Oke. Itu ada. Kemudian yang selanjutnya kepada masyarakat Kabupaten Bengkayang, pada umumnya saya mohon doa dan dukungannya karena saya sedang berproses dalam penjaringan bakal calon Bupati Kabupaten Bengkayang. Semoga dimudahkan dalam urusan mencari partai pengusung, mencari tim sukses yang solid dan semangat. Sehingga gandeng anak muda juga Pak. Ya pasti. apalagi saya ini kan dulu mantan guru SMA ya. Saya pikir para alumni SMA Ledo khususnya SMA 2 Bengkayang. Saya salam Pak. Dulu kayaknya nggak pernah diajak sih. Ada pernah ya? SMA Negeri 1 Bengkayang. Saya juga pernah jadi kepala SMA 1 Bengkayang. Itu saya pikir kalau di dalam dunia pendidikan tidak ada yang tidak mengenal saya. Jadi saya pikir wajib. Jadi saya pikir itu. Oke. Terima kasih Pak buat doanya. Ya, buat waktunya, buat semuanya, buat tips dan tawarannya untuk dibagi ke kita. Jadi kami semua yang menonton ini mendoakan niat baik, niat benarnya semoga dipermudah gitu kan, diperlancar. Buat yang nonton video ini juga salah satu pengurus partai gitu kan atau masyarakat biasa, yuk kita sama-sama berdoa, ambil waktu untuk ngedoain niat orang benar gitu kan. Terkadang baik itu belum tentu benar teman-teman. Ya, baik itu nggak tentu benar. Bisa aja dia baik tapi punya motif yang nggak benar. Ya, kalau orang udah benar itu udah otomatis baiknya itu nanti ke depan. Oke, Pak Rudi, terima kasih banyak buat waktunya. Saya tutup semuanya video ini buat teman-teman semuanya, anak-anak muda, yuk kita sama-sama dapat tawaran yang baik. Nanti pendidikannya diangkat. Saya juga belajar dari pendidikan, diangkat semuanya. Jadi tadi programnya yang saya tangkap itu jangan menikah sebelum S1. Wah, itu benar bagus banget Pak. Jangan menikah usia dini. Iya, jangan menikah usia dini. Anak-anak muda, pastikan kalian nanti ingat nih gitu ya. Oke, akhir kata dari saya semuanya, buat teman-teman semuanya, seluruh masyarakat Kabupaten Bengkayang, kami mohon doanya buat Pak Rudi untuk bisa menjalankan niat baiknya dan benarnya menjadi kepala daerah. Kita doakan bersama. Kiranya diberkati selalu Pak, kesehatannya, semuanya, keluarganya. Oke guys, terima kasih dan sampai di sini videonya dan selamat sore Pak.